Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikram. Saya merupakan mahasiswa jurusan Hukum Fakultas Hukum dari Universitas Bangka Belitung. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan mengenai apa itu IUU fishing. IUU fishing adalah sebuah sebutan khusus bagi tindakan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak sesuai dengan aturan yang merupakan ancaman dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di dunia. IUU fishing adalah singkatan dari illegal, unforested, dan unregulation fishing. Tidak tanggung-tanggung, pada tahun 2008 Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan IUU fishing sebagai salah satu dari 7 kejahatan maritim di dunia, bersama dengan pembajakan dan perampokan bersenjata, terorisme, perdagangan gelap bersenjata, narkotika, penyelundupan, dan perdagangan orang melalui laut, dan perusakan lingkungan laut. Kemudian sesuai dengan singkatannya, terdapat 3 kategori penangkapan ikan yang termasuk dalam IUU fishing. Yang pertama yaitu illegal fishing, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di perairan suatu negara tanpa adanya izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan peraturan nasional dan atau kewajiban internasional, dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional. Yang kedua itu ada enforced fishing, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa melapor atau tidak melaporkan hasil tangkapan secara benar kepada instansi yang berwenang selain dilakukan pada perairan yang menjadi wilayah suatu negara. Enforced fishing juga banyak dilakukan di wilayah yang menjadi kompetensi dari Regional Fisher Management Organization atau RFMOS, namun tidak pernah dilaporkan secara benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan yang ditetapkan oleh RFMOS tersebut. Yang ketiga ada unregulated fishing, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada suatu wilayah yang belum ditetapkan ketentuan pelestarian serta pengelolaannya dan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Aktivitas dari IUU fishing sangat merugikan baik dari aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial. Kerugian secara ekonominya itu hilangnya pendapatan secara langsung dari hasil pasca penangkapan ikan, usaha pengelolaan kurang bahan baku industri, hilangnya pendapatan dari usaha perikanan tangkap. Pada tahun 2020, CEO Indonesian Justice Initiative Mas Ahmad Sentosa mengungkapkan bahwa estimasi kerugian akibat IUU fishing mencapai 15,5 miliar US dollar hingga 36,4 miliar US dollar untuk 11 sampai 12 juta ton ikan yang ditangkap. Sebelumnya pada tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa kerugian negara akibat praktik penangkapan ikan ilegal diperkirakan mencapai 101 triliun rupiah per tahunnya. Kerugian dari IUU fishing yaitu memperburuk kemiskinan, konflik nelayan. Ini kerugian dari aspek sosial, memperburuk kemiskinan, konflik nelayan, serta kekurangan nutrisi yang akan mengakibatkan kerawanan pangan dari sumber daya hayati. Dan kerugian dari aspek lingkungan yaitu mengakibatkan deflasi dari sumber daya ikan, penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing dan tidak terkendali, serta penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya juga membawa dampak negatif bagi keberlangsungan ekosistem laut. Misalnya adalah banyak terumbu karang yang menjadi rusak karena dilakukannya penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak. Selain itu, penangkapan ikan yang tidak dilakukan sesuai aturan maupun yang dilakukan di zona yang dilindungi juga dapat membuat keanekaragaman ikan di laut menjadi berkurang. Berdasarkan laporan kegiatan Satgas 115 pada tahun 2017, modus dari kegiatan IUU fishing yang dilakukan di perairan Indonesia terdiri dari yang pertama pemalsuan, yang kedua registrasi bendera, yang ketiga penangkapan ikan tanpa memiliki izin, yang keempat market down atau pengecilan ukuran kapal, yang kelima mempekerjakan anak buah kapal asing atau nahkoda asing, yang keenam tidak memasang atau mengaktifkan vessel monitoring system, yang ketujuh ada alih muatan ilegal di tengah laut, yang kedelapan pemalsuan laporan penangkapan ikan, yang sembilan penangkapan ikan di luar daerah penangkapan ikan, yang kesepuluh menggunakan alat tangkap ikan yang terlarang, yang kesebelas tidak bermitra dengan unit pengelolaan ikan, yang kedua belas tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang ditetapkan berdasarkan izin. Kemudian kegiatan IUU fishing tidak berdiri sendiri, diikuti dengan
bersosialisasi dengan kejahatan lain yang menyertainya. Yang pertama itu ada transaksi ilegal BBM di tengah laut, yang kedua pelanggaran keimigrasian, yang ketiga tindak pidana kebeanan, yang keempat ada tindak pidana pencucian uang, yang kelima tindak pidana perpajakan, yang keenam tindak pidana korupsi, yang ketujuh pelanggaran serius hak asasi manusia meliputi perbudakan dan perdagangan orang, yang kedelapan penyelundupan dan perdagangan narkotika, yang kesembilan tindak pidana ketenaga kerjaan. Kemudian agar keseluruhan sistem yang dibangun berjalan secara efektif, maka sistem tersebut harus dilandaskan pada informasi dan data ilmiah terkait dengan tempat hidup dan ketersediaan ikan yang kemudian dinormalkan dalam sebuah aturan. Informasi dan data ilmiah terkait dengan populasi ikan, perpindahan, dan hubungan ekologis antara persediaan ikan merupakan syarat yang penting bagi suatu aturan hukum dan sistem konservasi perikanan. Berdasarkan analisis ini jika dianalisis berdasarkan UNCLOS, maka pembuktian konvensi internasional yang bersifat komprehensif untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam di laut termasuk juga perikanan diperbarui dengan ditetapkan United Nations Convention of the Law of the Sea yang ketiga itu atau UNCLOS ketiga pada tahun 1982, bab keempat tentang zona ekonomi eksklusif, dan bab ketujuh bagian kedua tentang konvensi dan pengelolaan sumber daya alam di laut lepas adalah inti dari pengaturan mengenai pengelolaan perikanan secara internasional. Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hayati di ZEE, pasal 61 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara pantai dikenakan beberapa kewajiban di dalam ZEE, yaitu yang pertama itu menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yang kedua menjamin bahwa sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif tetap aman dan tidak terancam oleh segala bentuk tindakan eksploitasi yang berlebihan. Yang ketiga itu memulihkan populasi spesies ikan di laut yang telah dilakukan panen pada level yang dapat menghasilkan hasil yang maksimal, dengan tetap memperhatikan pola penangkapan ikan, tingkat ketergantungan ketersediaan ikan, dan standar minimum internasional yang telah ditentukan. Yang keempat terkait usaha pemulihan terhadap persediaan ikan, negara pantai harus memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pemulihan tersebut. Yang kelima, melakukan kerjasama pertukaran informasi ilmiah, baik itu berupa data statistik terkait penangkapan dan usaha perikanan. Kemudian pengaturan selanjutnya adalah UNCLOS mengatur tentang kewajiban bagi setiap negara pantai dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati di ZEE untuk mempromosikan pemanfaatan secara optimal sumber daya tersebut. Negara pantai diberikan kewajiban untuk menentukan kemampuan atau kapasitas dalam pengelolaan dalam memanen sumber daya hayati yang diperbolehkan ditangkap. Kemudian, tetapi dalam hal penangkapan ikan secara tradisional, dalam pengaturan UNCLOS menyatakan bahwa setiap negara pantai tidak memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada negara lain secara tradisional telah mengambil ikan di wilayah yang sekarang menjadi ZEE dari negara pantai tersebut. Selain mengatur pengelolaan perikanan pada zona ekonomi eksklusif tiap negara, UNCLOS 1982 juga mengatur mengenai pengelolaan perikanan di laut lepas (high seas), yaitu tercantum pada bab ke-7 bagian kedua. Salah satu pada pasal 116 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa hak patuh terhadap kewajiban-kewajiban yang bertuan dan juga berkepentingan bagi negara pantai. Kemudian dalam pengaturan hukum nasional juga diatur. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan Indonesia tentang legal fishing di perairan Indonesia, juga yang menyangkut mengenai IUU fishing. Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, oleh sebab itu perlunya pengaturan hukum. Kelautan Indonesia sebagai negara kepulauan diawali dengan Deklarasi Juanda. Kemudian pada tahun 1982 ditetapkan konvensi hukum laut oleh PBB, yaitu United Nations Convention of the Sea atau dikenal dengan UNCLOS 1982. Indonesia dituntut untuk menyelesaikan hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya alam kelautan berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982. Menyelesaikan penataan batas maritim meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, zona pertambangan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Peraturan-peraturan perundangan Indonesia yang mempunyai beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing ataupun
di Indonesia ataupun IUU Fishing di Indonesia dalam melindungi wilayah perairan Indonesia, di antaranya itu yang pertama ada Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim yang dibuat pada tahun 1939. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention of Law of the Sea. Kemudian yang ketiga itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif. Yang keempat ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Yang kelima ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Yang ketujuh ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Yang ke-8 ada Pengaturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Permen 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Kebijakan pemerintah di Indonesia dalam penegakan hukum terhadap IUU Fishing yang dilakukan salah satunya adalah kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan illegal fishing maupun overfishing di wilayah perairan Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini kebijakan tersebut merupakan bentuk ketegasan dalam keseriusan pemerintahan untuk menghentikan praktik illegal fishing dan yang merupakan bagian dari IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Upaya nyata pemberantasan illegal fishing oleh pemerintah Indonesia terdapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang terdapat dalam pasal 69 bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi dalam melaksanakan penegakan hukum dan pengawasan di bidang perairan dalam wilayah perairan Indonesia serta melakukan penyidikan dan atau pengawasan perikanan dapat dilakukan dengan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan bendera asing berdasarkan bukti yang permulaan yang cukup pada ketentuan pasal 76 huruf A Undang-Undang Perikanan bahwa bendera atau alat yang digunakan untuk dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari pengadilan. Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya mengenai IUU Fishing. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.